Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Dagang Kripto. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara pemilihan koin dan bagaimana cara entry atau masuk dan keluar market yang menggunakan analisa teknikal yang sederhana. Ya, dalam hal ini saya akan mencontohkan tradingnya di Binance. Jadi langsung saja kita buka aplikasi Binance-nya. Ini aplikasi Binance-nya teman-teman. Jadi untuk trading atau pemilihan koin, kita masuk terlebih dahulu ke sini, ke market. Ya, ke market. Jadi untuk yang pertama yang bisa dilakukan, teman-teman harus buat favorit dulu atau list koin-koin yang akan ditradingkan. Ya, ada banyak koin yang ditradingkan di Binance. Jadi kita pilih mana yang menurut kita fundamentalnya bagus. Dan saran saya kepada teman-teman, silahkan Anda cek di CoinMarketCap mana-mana saja koin yang masuk 50 tertinggi ya, dengan market cap terbesar. Ya, ada 1 sampai 50. Yang pertama Bitcoin, yang kedua misalnya Ethereum dan seterusnya. Cukup ambil 50 besarnya saja dari koin-koin yang ada di CoinMarketCap. Kalau teman-teman belum memiliki CoinMarketCap aplikasinya atau bingung cara menggunakan aplikasi CoinMarketCap, saya juga akan sertakan link video penggunaan CoinMarketCap di deskripsi. Nanti silakan teman-teman bisa cek deskripsi untuk link videonya. Ya, saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan koin-koin yang atau token yang ingin Anda tradingkan di favorit ini. Contoh, saya akan memasukkan Theta. Ya, silakan Anda klik di search sini. Contoh ya, Theta. Nah ini, Theta USDT. Silahkan nanti diklik di tanda bintang nih ya. Nah setelah berwarna kuning seperti itu, berarti sudah masuk di favorit. Saya contohkan satu lagi, misalnya Kusama atau KSM. Ya. Sama, nanti diklik aja di bintang ini biar warnanya kuning ya. Nah, seperti itu. Kita kembali back. Nah, maka di favorit ini ya Anda bisa lihat ini ya. Favorit. Ya, pastikan nanti Anda cek favorit akan ada koin yang tadi yang saya pilih. Ada nih ya Theta, ada KSM. Nih, ada KSM. Ya, ini list-list koin yang saya tradingkan di Binance. Ya, silahkan pelajari fundamentalnya. Bisa cek di CoinMarketCap ya, masing-masing koin tersebut ada deskripsi atau penjelasannya, dan Anda juga bisa lihat di YouTube. Ya, banyak YouTube yang membahas tentang fundamental dari masing-masing koin. Silahkan Anda do your own research, Dior ya. Setelah Anda masukkan koin-koin favorit Anda di list ini, selanjutnya bagaimana cara masuk ya, masuk yang tepat dan exit atau keluar yang tepat menggunakan analisa teknikal sederhana. Saya akan contohkan dalam hal ini adalah BTC ya. Kita belajar sedikit tentang analisa teknikal BTC. Ya, ini saya pakai contoh karena ini merupakan ibu dari semua koin. Jadi pergerakannya biasanya tergantung BTC. Jadi kalau BTC-nya turun, seperti saat saya buat video ini, biasanya koin-koin lain juga akan turun. Ya, seperti itu. Ya, kita klik BTC. Klik saja. Untuk Anda yang pertama kali menggunakan aplikasi Binance ini, biasanya akan begini tampilannya ya, garis seperti ini, karena ini yang tercentang adalah line. Untuk merubahnya menjadi candlestick, teman-teman tinggal klik
sebelahnya ya, 15, 1H, 4H atau 1D ya. 15 menit ini adalah time frame 15 menit. Jadi maksudnya itu satu candle ini lamanya, misalnya yang ini ya, yang saya tunjukkan yang merah ini lamanya 1 menit, satu candle. Atau yang terakhir ini ya, yang terakhir ini yang hijau ini 1 menit, satu candle ya. Atau Anda mau rubah time frame-nya ke 1 jam, silahkan ya. Anda mau ubah ke 4 jam, 4H silahkan, boleh juga. Atau 1D, 1 hari. Ya, ini kelihatan memang trennya beberapa hari ini turun ya. Tidak usah pakai indikator juga, kita bisa lihat trennya turun. Atau kalau mau lihat 1 minggu atau 1 bulan, time frame yang lebih besar silahkan. Ya, saya biasanya pakai untuk melihat secara global pergerakan sebuah koin atau token itu dari time frame 1W atau 1 week-nya. Nah, seperti ini. Ya, bisa dikecilin biar kita dapat gambaran besarnya. Ya, kalau dari gambaran besarnya Bitcoin masih bullish ya, masih naik dan sekarang memang sedang koreksi. Nah, selanjutnya ada satu indikator yang saya rasa cukup sederhana untuk pemula yang bisa dipakai untuk menentukan kapan yang waktu yang tepat untuk entry dan kapan waktu yang tepat untuk exit. Ya, silahkan teman-teman masuk ke sini ya. Ada gambar ini di pojok ini ya. Diklik saja. Nah, akan muncul ini indikator. Ya, indikator yang saya mau tunjukkan penggunaannya adalah Bollinger Band atau ini ya, ball ini. Diklik saja. Nah, ini tidak usah diatur ya, pakai yang up 21, yang middle Bollinger pakai 2, yang down pakai 2 juga. Ya, warnanya silakan bisa diubah-ubah ini. Tergantung kesenangan teman-teman ya. Selanjutnya kita klik confirm. Confirm ya, sudah Bollinger Band. Nah, ini belum kelihatan karena kita belum klik di sini. Silahkan teman-teman klik ini ya, ada di bawah ini ada tulisan ball. Klik saja. Nah, akan kelihatan seperti ini. Ya. Dan satu lagi saya akan tunjukkan indikator yang bisa dipakai adalah volume ini, vol. Nah, seperti ini ya. Bollinger Band ini adalah indikator sebenarnya Bollinger Band ini adalah moving average. Ya, jadi ada yang tengah-tengah ini. Ada yang bawah, Bollinger Band bawah, dan ada yang atas seperti itu ya. Jadi harga itu akan selalu berada di tengah-tengah Bollinger Band ini. Ya, kalau kita lihat time frame mingguan, kita bisa lihat ya, ini ya. Secara garis besar memang Bitcoin itu sudah tembus Bollinger Band yang tengah. Ya, sudah tembus dia Bollinger Band yang tengah dan sekarang berusaha untuk naik ya, untuk mengetes resisten ini, Bollinger Band yang tengah-tengah ini. Ya, kalau memang bisa tembus ini, maka Bitcoin akan melanjutkan bullish menuju ke Bollinger Band yang atas. Tapi kalau tidak, kalau ada pertanyaan, ini sudah tembus soalnya ya, sampai mana kira-kira Bitcoin akan koreksi? Ya, kan kemungkinan besar akan sampai di sini. Ya, di angka 37 sampai 38 ribu dolar koreksinya. Ya, kalau toh terbang naik, dia akan menuju ke sini. Kembali ke 66.400. Ya, yang namanya support ataupun resisten itu bukan angka exactly ya, itu adalah area. Ya, itu pastikan teman-teman pahami, tidak pasti nanti di harga 66 atau 67 seperti itu dia akan
reaksi, tapi ada area. Biasanya antara 65 sampai 66 atau 66 sampai 67 seperti itu area. Ya, kalau kita lihat time frame yang lebih kecil seperti ini. Ya. Ini jelas sekali kelihatan untuk satu harinya masih downtrend. Kapan, Pak? Saatnya saya masuk, gitu contohnya ya, kalau Anda mau trading manual, Anda bisa masuk kalau dia koreksi ke arah ini. Bollinger Band yang bawah, dan biasanya kalau trennya menurun seperti ini, kita bisa exitnya di Bollinger Band yang tengah ini. Ya, kemungkinan besar dia akan menuju ke sini ya, 43 paling bawah ya, dan kalau toh dia bisa naik, dia akan menuju sini 51 ya, kalau memakai Bollinger Band ini seperti itu. Tapi kemungkinan besar ini karena masih suasana liburan ya, mau Natal dan Tahun Baru, kemungkinan besar Bitcoin akan sideways ya di angka ini ya. Kemungkinan besar ini menurut prediksi saya di angka 46.000 dan 51.000 ini untuk titik tertingginya. Ya, the worst-nya kalau emang jebol support tersebut, dia akan menuju ke Bollinger Band yang di bawah ini di angka 44 ribuan. Nah, itu titik kritis untuk Bitcoin. Nah, ini bisa teman-teman pakai sebagai setidaknya ada pedoman lah, kapan saat yang tepat Anda masuk, kapan saat yang tepat Anda keluar. Saya biasanya menggunakan time frame 4 jam, 1 hari dan 1 minggu untuk melihat garis besarnya. Ya, saya jarang sekali menggunakan yang 1 jam ataupun yang 15 menit ya. Untuk 4 jamnya Bitcoin seperti ini ya. Memang ada reaksi ini di tengah-tengah. Kalau candle 4 jam ini dia bisa closing di atas moving average yang tengah-tengah yang warna hijau, dia kemungkinan akan berbalik arah menuju sini. Menuju harga sini ya. Kembali ke harga 49.400 atau 49.500. Kalau candle yang ini, yang hijau ini bisa close di atas Bollinger Band yang tengah-tengah, yang warna hijau. Itu analisa sederhana yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman dengan menggunakan Bollinger Band. Ya, kapan saatnya masuk? Ya, Anda bisa masuk kalau dia mendekati Bollinger Band bawah. Anda bisa keluar atau exit kalau dia berada di tidak kuat menembus Bollinger Band tengah, atau kalau dia bullish, Anda yakin dia akan bullish naik, Anda bisa TP take profit di Bollinger Band yang atas. Ya, kalau pakai robot bagaimana, Pak? Ada pertanyaan seperti itu ya. Ada teman-teman yang menggunakan aplikasi untuk membantu tradingnya. Silahkan teman-teman nanti pilih koin-koin. Pertama begini, saya jelaskan. Pertama, Anda harus pakai analisa fundamental dulu. Pilihlah koin-koin atau token yang menurut Anda fundamentalnya bagus, sehingga saat Anda membeli atau menyimpannya, Anda memiliki perasaan tenang. Ya, karena koin-koin tersebut adalah koin bagus, jadi tidak mungkin rug pull. Ya, contoh Bitcoin, Ethereum, ya, terus ada Binance Coin, Polkadot, Cardano, seperti itu. Pilih yang memiliki fundamental yang bagus, project yang jelas, use case-nya yang jelas, habis itu ada pendirinya juga jelas, seperti itu ya. Anda pilih fundamentalnya yang bagus dan Anda masuk saat dia berada di setidaknya harga bagus itu harga di middle sini ya. Atau kalau Anda bisa dapat harga di sini, di harga yang bawah, Bollinger Band bawah ini, itu akan jauh lebih bagus. Ya, saya kasih contoh misalnya koin apa ya yang sekarang saya kasih contoh DOT ya, Polkadot ya. Polkadot. Nah, ini sama di tengah-tengah. Anda bisa masuk di sini, atau kalau Anda pakai robot silahkan masuk dengan trading plan. Setidaknya Anda bisa averaging
sampai berada di titik Bollinger Band bawah ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya untuk Bollinger Band ini cukup sederhana untuk digunakan. Dia akan selalu bereaksi di Bollinger Band atau di garis-garis upper, middle ataupun di lower ini. Ya, selalu dia akan bereaksi seperti itu. Ya. Dan nanti teman-teman bisa perhatikan juga candlestick pattern-nya ya. Nah, seperti ini sudah kelihatan ya. Dia sudah menembus yang upper. Silakan Anda perhatikan ini. Selanjutnya ada rejection di sini, ada doji. Selanjutnya muncul candle merah dan dilanjutkan lagi dengan merah yang lebih besar volumenya. Ini kemungkinan akan turun. Ya, kemungkinan besar turun. Ya, Anda perhatikan ini. Ya, bereaksi dia ada candlestick hijau, seret, naik, balik lagi, baru dia naik. Seperti itu, dia menuju sini. Ya, selalu bereaksi di setidaknya di yang upper ataupun yang di lower. Ya, teman-teman bisa pakai ini untuk menentukan kapan saat masuk dan kapan saat keluar dari market. Ya, ini untuk yang trading manual. Tapi kalau Anda pakai robot, contohnya misalnya Royal Q, Anda tinggal tentukan saja money manajemennya sehingga tetap Anda bisa membeli saat ada penurunan harga. Sebenarnya kalau Anda memakai Royal Q, itu yang terpenting adalah money management dan modal Anda. Jadi pastikan kalau modal Anda cukup, ya cukup besar maksud saya, Anda bisa memilih lebih banyak koin dan Anda atur money manajemennya dengan bagus, Anda akan bisa mendapatkan profit yang konsisten. Baik, demikian video pada hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk analisa teknikal sederhana. Selanjutnya saya akan tunjukkan di next video ya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan EMA atau exponential moving average ya. Selain Bollinger Band, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan exponential moving average. Pastikan Anda subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info yang terupdate tentang cryptocurrency, baik yang trading maupun investasi. Selamat pagi, salam sadis, salam cuan.